Jumpa lagi teman-teman sekalian mengenai topik apa ya pagi ini. Ini simpel kok, simpel. Tapi saya diingatkan oleh follower, ada pertanyaan kan, apakah vitamin D ini bisa untuk trigger finger? Ya, tolong dibahas. Oke lah. Jadi pertama-tama saya katakan kaitannya dengan vitamin D adalah vitamin D bisa menolong segala kondisi. Sudahlah, coba saja tingkatkan vitamin D Anda menjadi optimal, yaitu 100-an. Baru kita lihat. Kemudian nggak usah khawatir bertanya, apakah bisa untuk kondisi ini, apakah bisa untuk kondisi itu. Ini cuma suplemen vitamin, minum saja. Kalaupun sampai tidak menolong, pasti menolong banyak hal yang lain, begitu ya. Baik, kita kembali ke trigger finger. Hari ini topiknya adalah trigger finger. Banyak sekali kasus trigger finger pada praktek ya. Karena trigger finger ini tidak perlu tes macam-macam untuk mendiagnosanya. Ya, jadi datang ke praktek dokter. Jadi diagnosanya dibuat atas dasar riwayat penyakitnya. Jadi ceritanya bagaimana dan pemeriksaan fisik. Ya, tidak perlu tes ini, tidak perlu ronsen, tidak perlu ya. Dalam pemeriksaan fisik, pasien akan diminta untuk menutup dan membuka jari-jari tangan. Ya, seperti ini. Ini adalah untuk memeriksa adanya area yang sakit, gerakannya smooth apa tidak, apa ada yang mengganjal. Dan adanya locking, ya locking. Nah, itulah istilah trigger mesti diingatkan juga. Trigger finger itu artinya jari yang pelatuk. Trigger itu seperti pelatuk pada pistol itu. Jadi tek. Jadi seperti terkunci ya. Nah, itu ya diperiksa dalam pemeriksaan apakah ada locking, terkunci ya. Kemudian telapak tangan juga diraba untuk melihat adanya benjolan atau tonjolan. Jendondol enggak? Jendondol. Oke. Nah, kalau ada tonjolan yang berhubungan dengan trigger finger, tonjolan itu akan bergerak saat jari-jari bergerak. Nih, gini ya. Dia juga, tonjolannya juga ikut jalan. Karena tonjolan ini adalah bagian dari tendon jari-jari yang menggerakkan jari. Jadi waktu dia bergerak maju mundur, ya itu bagian yang jendondol tadi itu akan bergerak. Ya. Itu cara pemeriksaannya. Itu saja, tidak perlu foto-foto macam-macam, tidak perlu. Karena kalau di foto pun ini bukan tulang, jadi tidak kelihatan apa-apa. Ini lebih sering terjadi pada wanita. Nah, ini lebih sering terjadi pada wanita dan banyak pada usia di atas 45. Laki-laki juga bisa sih, tapi lebih sering pada wanita. Saya juga kena kok, ya. Kemudian pengobatannya, obat-obatannya apa? Biasanya diberikan anti radang ya, anti inflamasi untuk mengurangi rasa sakitnya. Tetapi sulit untuk menghilangkan benjolannya. Jendondol sekali lagi. Gitu. Kemudian terapinya sebenarnya apa sih? Selain tadi obat anti radang, diberikan rest, istirahat. Jadi apa itu istirahat? Dihindari grip atau menggenggam yang berulang-ulang atau penggunaan lama. Ya, ini apa ya? Mungkin bermain sesuatu atau pegang alat sesuatu yang menggenggam lama. Kemudian juga ada faktor kalau Anda pegang mesin-mesin yang dipegang dengan tangan, kemudian dia vibrating, bergerak seperti bor atau apa. Itu sangat mendorong terjadinya itu. Jadi kalau terpaksa Anda bekerja dengan mesin-mesin itu, pakai glove, pakai sarung tangan yang padded. Jadi ada lapisannya ya, jadi tidak langsung kena mesin itu. Selain rest, ada lagi splint. Splint itu pada malam hari biasanya dipertahankan dalam posisi extended. Jadi dalam keadaan lurus, jangan tekuk ya, lurus. Nah, ini dipasang splint supaya lurus dalam keadaan tidur. Ini dipertahankan kadang-kadang sampai 6 minggu. Jadi splint ini fungsinya apa? Membantu rest tadi, diistirahatkannya tendon-tendon itu. Kemudian yang ketiga dari terapi ini adalah stretching exercise. Stretching exercise itu dilakukan secara gentle untuk mempertahankan ya gerakan-gerakan ini, gerakan daripada jari-jari Anda. Kemudian meningkat. Kalau dengan terapi ini belum berhasil, baru kita menginjak kepada pembedahan dan prosedur-prosedur lain. Apa itu? Satu, yang paling sering kita lakukan adalah injeksi steroid. Jangan terlalu khawatir, steroid yang diinjeksi itu cuma setengah cc ya, kecil sekali. Tapi ada batasan memang, tidak boleh terlalu sering. Biasanya saya pakai perhitungan dalam setahun itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Dengan jarak 1 bulan itu aman ya, karena cuma setengah cc ya. Ini fungsinya suntikan steroid ini adalah mengurangi reaksi radangnya sehingga tendonnya itu
akan meluncur bergerak secara bebas lagi. Jadi ini adalah pengobatan yang paling sering diberikan dan biasanya cukup efektif sampai 1 tahun lebih. Tapi juga kadang-kadang dibutuhkan lebih dari 1 kali injeksi. Tapi mesti diingat kalau untuk pasien-pasien diabetes justru steroid injection ini cenderung untuk tidak efektif justru ya. Disuntik kok nggak baik begitu, itu karena diabetesnya. Kemudian setelah injeksi steroid itu bisa dilakukan percutaneous release ya. Percutaneous release itu dengan anestesi lokal, kemudian dimasukkan ditusukkan jarum yang agak tebal ya, agak kuat ya maksudnya, ke jaringan di sekitar tendon tersebut ya. Kemudian jarum ini digerakkan ya, dan jari digerakkan, dan jari juga sekitar jari dan tendonnya itu yang ada benjolannya. Ini maksudnya untuk merobek, melepaskan bagian yang menyempit, yang menghambat gerakan tendon yang smooth. Jadi yang baik sebenarnya dilakukan di bawah kontrol ultrasound. Kenapa pakai ultrasound? Supaya kita lihat ujung jarum itu ada di mana, ya. Karena yang mau dituju itu adalah sheath-nya, pembungkus tendonnya. Jangan masuk ke tendonnya. Karena kalau Anda masuk ke tendon, itu menyebabkan tendonnya bisa rusak, bisa putus. Ini saya sudah lihat kondisi ini terjadi. Saya sendiri sekali lagi ya, percutaneous release ini tidak pernah saya lakukan. Karena saya anggap ini berbahaya. Kalau Anda mau lakukan boleh, tetapi harus dengan kontrol ultrasound. Jadi kita lihat jarumnya itu di mana ujungnya. Jadi jangan buta, jangan blind, langsung tusuk, langsung gerak-gerakan, nanti tendonnya kena, putus Anda. Ya, ini bisa dilakukan di tempat praktek. Saya lihat kok pasien beberapa datang ke saya setelah dilakukan ini oleh dokter lain, dan tendonnya putus. Akibatnya apa? Anda harus operasi untuk rekonstruksi tendon itu. Jadi sekali lagi pesannya, kalau tanpa ultrasound, hati-hati. Lebih baik jangan. Saya sendiri tidak pernah melakukan ini. Saya langsung kalau dengan suntikan itu sudah 2-3 kali, masih kembali, itu terjadi pada saya. Tangan kiri saya sekali suntik 10 tahun yang lalu baik. Jadi ketiganya, karena ini sekali lagi ini berkaitan dengan aktivitas yang berulang-ulang. Nah karena kita bukan kidal, tangan kanan, makanya kanan ini berulang-ulang terjadi. Saya suntik 3 kali dengan selang 2-3 bulan. Ulangi. Setelah 3 kali saya bosan, minta teman yang operasi. Sekarang sudah dioperasi, tidak pernah kembali. Ya, jadi apa itu operasinya? Dibuka dengan insisi, pemotongannya kecil saja di sini, di tempat sekitar benjolan itu. Kemudian sheath atau pembungkus dari tendon ini dipotong. Jadi bebas dia tendonnya ya. Juga untuk kasus-kasus ringan sebenarnya bisa dicoba diberikan spray magnesium oil. Jadi magnesium oil ini apa sih fungsinya? Kan dia membuat rileks semua jaringan lunak sekitar tendon. Jadi ada harapan sih bisa lepas lagi jepitannya. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu. Tapi anjuran saya, coba dulu naikkan dulu vitamin D Anda, karena kesaksian dari pasien sudah menyebutkan dia hilang trigger fingernya. Asumsi saya kalau ringan ada kemungkinan bisa membaik. Tapi tidak ada salahnya mencoba kan? Kalau sudah dengan coba itu tidak berhasil, baru sampai ke tindakan-tindakan injeksi atau bahkan operasi. Pokoknya operasi itu adalah the last option. Jadi jangan datang ke dokter terus dibilang harus operasi, jangan mau. Nanti dulu, sabar. Ada tahapannya untuk mencapai ke sana. Jangan-jangan Anda tidak perlu operasi. Demikian ya, semoga bermanfaat. Dr. Henry Suhendra dari Jakarta pamit.